Nah, jadi di video part 3 ini kita akan coba belajar mengenai grammar dasar, aturan structure dasar daripada writing pada bahasa Inggris. Jadi intinya di sini kita akan coba mulai belajar mengenai structure pada sentence daripada bahasa Inggris. Nah, jadi apa itu sentence? Sentence itu adalah sebenarnya ya, artian gampangnya sentence itu adalah kalimat. Sentence adalah kalimat. Dan pada bahasa Inggris atau mungkin pada bahasa lainnya juga ya pada umumnya, suatu sentence atau suatu kalimat itu wajib memiliki subjek, lalu setiap subjek wajib memiliki predikat atau ya kata kerja verb, dan optional memiliki objek atau keterangan SPOK dalam bahasa Indonesia. SPOK, subjek predikat objek keterangan. Nah, salah satu kesalahan yang sangat dasar pada bahasa Inggris, pada penulisan kalimat pada bahasa Inggris secara grammar adalah ketika kita membuat suatu kalimat itu tidak mungkin kehilangan atau kelebihan salah satu daripada elemen-elemen ini, S, P, O, dan K. Mungkin suatu kalimat yang kita buat dalam bahasa Inggris kekurangan subjek atau kekurangan predikat atau mungkin kelebihan salah satunya dan segala macamnya ya. Jadi intinya aturan umum, aturan dasar daripada pembuatan kalimat sentence dalam bahasa Inggris adalah harus mengikuti aturan SPOK. Ya sebenarnya O objek dan K ini adalah optional, tidak wajib. Ini tergantung daripada verbnya, kata kerjanya. Jika kata kerjanya dalam bahasa Inggris ini membutuhkan objek, maka ya harus menggunakan objek. Jika kita menggunakan suatu kata kerja yang tidak membutuhkan objek, semisal eat atau makan, yang sudah jelas tanpa objek apa yang kita makan, maka boleh-boleh saja nggak pakai objek atau nggak pakai keterangan. Nah, di sini dijelaskan a simple sentence is a sentence that has only one clause. Jadi sentence yang paling sederhana, bentuk sentence yang paling sederhana, bentuk kalimat yang paling sederhana dalam bahasa Inggris itu adalah kalimat yang hanya terdiri dari satu klausa. Kalau di bahasa Indonesia kita tahu ada yang namanya kalimat majemuk ya. Yang mana kalimat majemuk ini terdiri dari lebih dari satu kalimat yang disambung dengan kata sambung seperti itu. Nah, di dalam bahasa Inggris juga ada seperti itu. Dan di sini kita baru belajar dari kalimat tunggal saja, tidak ke kalimat majemuk dulu. Di sini kita belajar dari yang paling dasar, yaitu simple sentence atau sentence yang terdiri dari hanya dengan satu klausa. Satu klausa harus terdiri dari SPOK tadi ya, aturan SPOK tadi. Ini contoh, ada dua contoh di sini daripada kesalahan yang umum kita temukan atau kita lakukan pada pembuatan kalimat bahasa Inggris. Yang pertama ini, generally is important to fill out the form completely. Nah, is ini adalah verb, kata kerja di sini ya, is verb. Namun pada kalimat ini itu tidak ada subjek. Tadi ingat aturannya, aturan umumnya adalah rule of thumb-nya adalah ada subjek, ada verb, lalu bisa diikuti oleh objek atau keterangan. Nah, di kalimat awal ini hanya ada verbnya, hanya ada verb saja yang berupa is, hanya ada verb, yang mana setiap verb pada suatu kalimat harus memiliki subjek, dan begitu juga sebaliknya. Inilah salah satu kesalahan pada pembuatan sentence di bahasa Inggris. Lalu contoh yang kedua, the ideas for the construction of the project. Nah, the ideas ini adalah noun, kata benda, terletak di awal kalimat. Bisa menjadi sebagai subjek, ini jelas sebagai subjek. Namun subjek ideas ini tidak punya kata kerja di kalimat ini. The ideas for the construction of the project. Construction kata benda, noun. Project kata benda, noun. Kalimat ini terdiri dari kata benda semua, tidak ada kata kerja. Ini adalah salah satu kesalahan yang umum diperbuat oleh kita yang baru belajar bahasa Inggris ya. Jadi setiap kalimat minimal harus ada satu subjek dan satu predikat. Ini kalau kasusnya simple sentence.
Kalau kasusnya nanti kalimat majemuk, bisa jadi ada dua verb namun hanya satu subjek, itu bisa. Tapi kita belum ke sana. Kita sekarang baru belajar simple sentence yang terdiri dari hanya satu kalimat saja, bukan kalimat majemuk. Jadi setiap subjek harus punya predikat. Kalau ada satu subjek ya satu predikat, harus ada dua-duanya. Nah, kesalahan kedua itu adalah ketika kalimat tersebut, kalimat tersebut sudah punya subjek dan sudah punya verb, sudah punya subjek dan sudah punya kata kerja, namun kalimat tersebut diawali oleh yang namanya subordinate adverb clause connectors. Ini ya. Aduh. Ini ya, saya lingkari. Suatu kalimat yang dimulai oleh salah satu daripada banyak di tabel ini. Ya. Walaupun sudah di kalimat tersebut sudah ada subjek dan verb, kalau diawali oleh kata salah satu daripada kata di tabel ini, maka salah, tetap salah. Mengapa? Karena itu adalah konektor. Kata-kata di dalam tabel ini adalah konektor, penyambung, kata sambung. Kalau kata sambung, maka sebelumnya atau sesudahnya kalimat ini, kalimat tersebut itu harus ada kalimat lain. Karena konektor itu kata sambung. Kata sambung yang menyambung dua kalimat atau lebih. Kalau kata sambung dipakai di hanya satu kalimat, berarti salah. Kalimat tersebut salah. Contoh pertama di sini, because ini salah satu contoh dari subordinate adverb clause connectors. Gak usah pusing-pusing mikir ini artinya apa, pokoknya artinya ini adalah, intinya adalah kata sambung. Because ini adalah kata sambung yang merepresentasikan sebab akibat. Nah, di sini because the manager of the company instructed me to do it. Ini ada subjeknya the manager, ada verbnya instructed. Si manager ini memberi instruksi kepada saya, me di sini objek, to do it, untuk melakukan itu, yaitu mungkin sesuatu entah apa. Nah, ini salah karena diawali oleh subordinate adverb clause connectors, kecuali ini adalah kalimat majemuk. Ada kalimat tambahan di awal atau di akhir daripada kalimat ini, ya. Contoh. Cuman ini materi yang di luar materi yang saya bahas, cuman saya akan beri contoh. Contohnya, I did exactly that because the manager of the company instructed me to do it. Coba nih saya tulis ya. Nah, kalau sebelum kalimat ini ada kalimat yang saya tulis ini warna biru ya. Warna biru, I did exactly that because the manager of the company instructed me to do it. Baru ini betul ya. Tapi karena nggak ada maka salah. Sekali lagi, kenapa? Karena ini adalah diawali oleh konektor. Kalau diawali oleh konektor, itu adalah ciri-ciri kalimat majemuk, tidak boleh hanya ada satu kalimat di situ. Contoh kedua ya sama, even though the contest was run in an unfair manner. Even though ini adalah salah satu konektor. Oh, di sini ya. Contrast. Salah satu konektor. Dan ini sama seperti contoh yang pertama. Salahnya sama. Diawali oleh subordinate adverb clause connectors. Namun hanya ada satu kalimat di situ. Walaupun sudah ada subject verb. Ya. Oke, sekarang kita ke contohnya. Contoh soal ini. Jadi di soal ini kita diharuskan untuk mencari mana subjek dari kalimat tersebut, mana verb dari kalimat tersebut. Subjeknya kita garis bawahi sekali, verbnya kita garis bawahi 2 kali. Dan kita tentukan kalimat tersebut betul apa enggak sesuai materi yang barusan sudah saya jelaskan. Ya, mungkin bisa di pause di sini sebentar, lalu teman-teman kerjakan sebelum saya bahas ya. Jadi bisa teman-teman latihan dulu, lalu teman-teman bandingkan dengan jawaban yang akan saya bahas. Ya, jadi soal pertama, the obvious reasons for the selection of the candidate. Oke, subjeknya mana? Reasons, alasan adalah kata benda, noun. Di awal dia tertulis di awal kalimat, jelas ini adalah subjek. Alasan yang jelas, the obvious reasons for the selection of the candidate, untuk seleksi kandidat. Untuk
menyeleksi kandidat, untuk memilih kandidat. Mana ininya? Mana verbnya? Nggak ada. Selection, oke, selection ini bukan verb ya. Selection adalah noun, kata benda. Bentuk verbnya adalah select, tanpa ion belakang. Kalau hanya select berarti itu adalah verb, betul, verb. Tapi di sini ada selection. Kalau selection berarti noun, kata benda. Select itu adalah artinya memilih, selection itu artinya pemilihan. Ya, jadi ini ada subject tapi nggak ada verb, berarti salah ya, incorrect, ini salah. Lalu nomor 2, when everyone in the room decided to leave. Nah, udah ketahuan nih, when adalah subordinate connector. Jadi kalimat ini diawali oleh konektor yang tadi udah dibahas di tabel, maka salah. Mana subjeknya? When everyone in the room decided to leave. Everyone ini adalah subjeknya, semua orang. Nggak usah saya tulis ya. Everyone subject in the room decided, verb 2, decided, memutuskan. Ini saya garis bawahi 2 kali. Jadi yang digaris bawahi sekali lagi adalah yang 1 kali adalah subjek, yang 2 kali digaris bawahi adalah verb. Ini tetap salah ya, karena dia diawali oleh konektornya. Oke, nomor 3, I found the ideas rather unsettling. I jelas subjek. Kalau teman-teman udah nonton video part pertama, I ini adalah subjective pronoun atau kata ganti subjektif. Saya found, menemukan, ada subjek, ada kata kerja, subjek dan kata kerja ya. I found the ideas, object dari kata kerja found, rather unsettling, agak membingungkan, atau dia masih belum paham dengan ide tersebut, atau tidak masih belum tenang dengan ide tersebut, begitu ya. Settling. Nah, di sini ada subjek, ada verb. Berarti betul kalimatnya ya. Correct. Saya tulis C. Nomor 4, often discusses the advantages of the situation. Jelas, ini sudah tidak ada subjek dan adanya hanya predikat, discusses. Discuss ini adalah verb, predikat ya, kata kerja. Tidak ada subjeknya. Often itu artinya sering. Sering mendiskusikan manfaat dari suatu situasi tersebut. Siapa yang berdiskusi? Nggak ada subjeknya. Dari situ aja udah salah. Incorrect. Nomor 5, a preference for movies with lots of action. Preference ini arti pasnya apa ya bahasa Indonesia ya? Kesukaan lah. Kayak misal, jenis kesukaanmu film tuh yang seperti apa gitu, maksudnya begitu. A preference for movies with lots of action. A preference for movies ini adalah noun, kata benda ya. A preference for movies ini adalah noun, kata benda. With lots of action, tidak ada kata kerja di sini. Lots of action juga kata benda. Jadi ini salah karena tidak ada verbnya. Nomor 6, fortunately the piece of paper with the crucial information was found. Fortunately the piece of paper, mana subjeknya nih? Subjeknya ada the piece of paper. Subject. With the crucial information was found. Found, ditemukan. Berarti ini kata kerja. Was found. Ada subjek, ada verb, maka kalimat ini betul. Loh, ini kan tapi dia diawali dengan fortunately. Nah, fortunately tidak termasuk dari subordinate adverb clause connectors, tidak ada. Jadi kalimat tersebut betul. Nah, nomor 7, as soon as the article appears in the newspaper. The article, di sini subjeknya the article, jelas artikel tersebut. Noun, kata benda. Appears, muncul, kata kerja, jelas. In the newspaper. As soon as, kita lihat dia termasuk di tabel apa enggak.
Nah, ada nih as soon as nih. As soon as berarti salah karena dia diawali dengan subordinate adverb clause connectors. Tidak boleh diawali dengan connector tersebut. Incorrect ya, salah. Jadi yang saya tulis ini salah, incorrect. Yang saya tulis C itu betul, correct. Definitely is not proper to make that suggestion. Is verb, not proper to make that suggestion. Objek atau keterangan, tidak ada subjek. Berarti salah. Incorrect. Nomor 9, his agreement with me about the important issues. His agreement itu subjek, noun. With me about the important issues, tidak ada verb, tidak ada kata kerjanya. Maka di sini salah. It happened that way. Itu terjadi ya seperti itu. Ya terjadinya seperti itu. Itu, it, subjek, kata benda. Happen, terjadi, verb 2. Berarti dia verb. Verb dia. That way, keterangan. Berarti betul, ada subjek, ada verb. As no one else in the world would have made the same decision. No one else in the world, no one else, subject, would have made the same decision. Ini adalah verbnya. Ini for your information termasuk dari conditional ya, kalimat conditional. Would have made, would plus have plus past participle. Ini adalah salah satu contoh dari bentuk conditional. Saya lupa ini condition. Ya, ini perfect conditional atau conditional perfect. Nomor 11 ini. Nah, diawali dengan S. Kita lihat S itu termasuk gak? Termasuk ya. Jadi salah kalimatnya. Nomor 12, without any hesitation made a decision not to return. Ini udah jelas nggak ada subjeknya. Without any hesitation, tanpa keraguan, made a decision, membuat keputusan. Verb. A decision, object. Not to return, keterangan. Tidak ada subjeknya. Salah. An agreement as to the amount to be paid has been reached. An agreement, ini tipsnya, subjek biasanya di awal. Bisa sih subjek di akhir kalimat, tapi di contoh latihan ini yang mana buat orang yang baru belajar pasti subjek di awal kalimat deh. Jadi kalau kita nyari subjek, kita lihat awal kalimatnya, apakah dia noun yang kira-kira pas dengan verb pada kalimat itu atau enggak. An agreement, persetujuan, kata benda. Bisa jadi subjek, bisa. An agreement as to the amount to be paid has been reached. Ini adalah verbnya. Bukan paid ya, bukan paid. Has been reached ini adalah verbnya daripada an agreement. Jadi sebenarnya as to the amount to be paid itu sebenarnya boleh dihapus karena dia sebenarnya adalah keterangan daripada an agreement. Ya, jadi an agreement has been reached itu aja udah boleh, udah ada subjek, udah ada predikat ya kan, tanpa as to the amount to be paid. Jadi ini betul. A poem written on a piece of faded parchment. Puisi yang ditulis pada seberkas atau selembar lembaran lembaran kulit ya. Ini jelas subjek puisinya. Written, ini verb ya, sisanya keterangan, betul. Now that you have told me about your childhood. Ini udah jelas depannya now ya. Now itu apakah termasuk? Nah, ada kan? Now that. Berarti salah. Yang mana subjeknya? You. Verbnya yang mana? Have told.
objeknya me. We forgot, simple, subject, verb. Betul. Forgotnya adalah salah satu verb yang tidak butuh objek, tidak butuh keterangan. Jadi cukup S plus P, subject plus predikat, ya sudah betul. To take the medicine at the right time to be the most effective. Medicine, the medicine, ini subjek. Loh, katanya subjek biasanya di awal kalimat, kenapa nggak to take? Karena to take bukan kata benda atau bukan frasa. The medicine at the right time to be the most effective. Tidak ada verbnya. If you think about the problem just a little more, you, subject, think, verb. If you think about the problem just a little more, apakah if ini termasuk? If termasuk ya, condition, maka salah karena diawali oleh if. Unfortunately, the manager already made the decision. The manager, subject, made, verb. Unfortunately tidak termasuk pada tabel, sehingga ini betul. Jadi boleh kalimat tersebut diawali oleh kalimat ini, karena kalimat ini tidak termasuk dari tabel di atas. Even though you gave me a gift for my birthday. Even though kan jelas tadi, seperti di contoh yang diberikan oleh buku ini, termasuk pada tabel ya, konektor yang ada pada tabel, berarti ini salah. Mana subjeknya? You. Mana verbnya? Gave. Mana objeknya? Me. Mana keterangannya? A gift for my birthday. Ya mungkin sekian untuk video part 3 kali ini ya. Jadi intinya di video part 3 kali ini membahas aturan penting daripada pembuatan kalimat yang sederhana. Terima kasih.